Banyak media sudah menulis tentang ramalan Mohammad Siddiq Afgan. Siapa dia ini dan bagaimana dia menjadi begitu terkenal? Dia adalah ahli matematika terhebat, mampu menghafal dan menghitung angka apapun di benaknya. Warga Afghanistan ini mendasarkan semua ramalannya pada matematika, pada angka, dan percaya bahwa hanya angka yang menentukan masa depan. Yang mesti diketahui, Mohammad Siddiq Afgan secara resmi berada di bawah perlindungan UNESCO, karena kecerdasannya diakui sebagai milik seluruh umat manusia. Dan prediksinya benar-benar tidak pernah gagal. Siddiq hampir tidak pernah salah dalam perhitungannya, bahkan ketika dia meramalkan tanggal kematian orang tertentu, sambil menghitung tanggal kematiannya sendiri. Omong-omong, dia menjelaskan fenomena kematian dari sudut pandang matematika. Itu tidak ada, kata Afgan. Kematian itu seperti mimpi, lebih sering kita temui daripada yang bisa kita bayangkan. Suatu hari, tidur akan lebih lama dari biasanya, tetapi akibatnya, kebangkitan akan datang lagi dalam tubuh yang baru. Orang itu sendiri, yaitu kesadarannya, kemungkinan besar, bahkan tidak akan menyadari perubahannya. Tidak pernah berakhir. Kita telah mengalaminya ribuan kali, tetapi kita tidak ingat, karena bagi kita itu hanyalah mimpi dan kebangkitan lainnya. Lagi pula, apa itu mimpi? Perbatasan antara hidup dan mati. Ketika seseorang meninggal, itu berarti dia telah menyelesaikan misinya di dalam tubuh ini. Siddiq Afgan disebut Nostradamus abad ke-21 dan peramal terbesar dalam sejarah modern. Maka dia membuat ramalan lain ketika dia baru saja datang ke Rusia. Dengan menggunakan tabel prediksinya, Afgan menghitung bahwa tidak akan ada perang nuklir atau perang dunia sebelum tahun 2055. Apa yang terjadi sekarang hanya ancaman, latihan perang di seluruh dunia, dan senjata-senjata yang dahsyat tidak lebih dari demonstrasi kekuatan, yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Tujuan historis modernitas bukanlah untuk menghancurkan dunia yang kita kenal. Sebaliknya, agar lebih adil dan mampu berkembang. Tujuannya adalah untuk mencegah kemunduran dan degradasi lebih lanjut, hilangnya segala sesuatu yang telah dikembangkan umat manusia selama berabad-abad, menghabiskan upaya dan dana yang sangat besar. Sekarang pusat drama dunia adalah Rusia, karena negara ini memiliki misi dan tanggung jawab yang besar. Presiden Putin, kata ahli matematika itu, bukanlah orang sembarangan dalam sejarah. Dia bukan hanya politisi yang luar biasa, tetapi orang yang benar-benar brilian. Tidak ada politisi yang kita kenal saat ini yang mampu menggantikannya. Dan tugas utama Putin hari ini, kata Siddiq, tidak menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan ini, Presiden Federasi Rusia memiliki semua kualitas manusia dan kualitas cemerlang seorang manajer. Putin itu jenius, catatlah itu. Jika tidak ada Putin, maka tidak akan ada Rusia, kata yang tepat dari ilmuwan Afghanistan sangat cerdas ini. Perhitungan Siddiq menunjukkan bahwa tanggal lahir Vladimir Putin adalah tanggal pasti kelahiran Presiden Rusia berikutnya setelah Presiden Boris Yeltsin. Dia mengetahuinya jauh sebelum Boris Yeltsin mengumumkan penggantinya. Sekarang dia telah menghitung tanggal lahir orang yang akan lahir setelah Putin. Namun sejauh ini dia hanya menyebutkan tahun kelahirannya, 1972. Pada 2 tahun lalu, peramal politik terbaik Rusia, Vladimir Zhirinovsky, menyebut pesaing utama penerus Putin, pahlawan Rusia, Mayor Jenderal Alexei Diumin, yang sekarang menjadi gubernur wilayah Tula. Diumin lahir pada 28 Agustus 1972, dan sekarang semuanya menunjukkan bahwa dia akan menjadi presiden setelah Putin. Diumin adalah seorang komandan militer Rusia yang memimpin pasukan operasi khusus dan kepemimpinannya, kualitas manusia paling cocok untuk mengelola negara seperti Rusia. Mungkin itu sebabnya, menurut para ilmuwan politik, para ahli dari Petersburg Politics Foundation, pada 2017 Alexei Diumin dinyatakan sebagai salah satu dari 3 kemungkinan penerus Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, apa selanjutnya? Apalagi yang diprediksi oleh Siddiq Afgan? Tahun 2025, apa yang terjadi pada tahun itu? Amerika, menurut perhitungan Afgan, akan mengalami nasib seperti Uni Soviet. Apa itu?
Pada tahun 2024, Amerika Serikat akan mengadakan pemilihan presiden, dan tampaknya, hasilnya, pemalsuan baru, dan terjadi pembelahan masyarakat 50/50 yang akan menyebabkan perubahan besar negeri itu. Siddiq Afgan mengatakan bahwa akan ada perang saudara, yang kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya Amerika Serikat. Dan selanjutnya dalam sejarah akan ada jeda yang jarang terjadi dalam hubungannya dengan situasi yang dulu bergolak dan bahkan permusuhan antara Moskow dan Barat. Akan tercapai kedamaian, harmoni, dan saling pengertian selama bertahun-tahun yang akan datang. Angin naik akan berputar membawa Rusia tahun 2025. Sebaliknya dengan Amerika, akan menjadi awal yang nyata menuju masa depan yang bahagia. Pada tahun 2025, Rusia akan memiliki kekuatan dan keagungan yang serupa dengan Uni Soviet dulu. Dalam hal ini, struktur negara akan mewakili persatuan negara. Ini bukan persatuan yang kita ingat. Rusia akan menjadi pusat asosiasi baru secara kualitatif. Pada tahun 2030, Rusia akan berkembang tidak seperti sebelumnya. Siddiq yakin bahwa hari ini adalah awal jalan lebar yang akan membawa Rusia menuju kekayaan dan kemakmuran. Dan itu akan terjadi segera. Dan mulai tahun 2025, dimungkinkan untuk melacak perkembangan dan pertumbuhan semua indikator secara harfiah selama bertahun-tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan hal utama sekarang bukanlah membuat kesalahan sejarah yang akan meniadakan semua angka yang tumbuh satu demi satu. Data input dari tabel prediksi kemudian akan berubah. Dan angka-angka itu akan berubah jika, pada salah satu tanggal penting operasi khusus tersebut, Presiden Rusia memutuskan untuk menghentikannya atau mundur selangkah untuk mencari kesepakatan dengan Barat. Atau mungkin itu akan jatuh di bawah pengaruh orang-orang yang kode digitalnya benar-benar menyerang peristiwa yang diperhitungkan dan mengubahnya secara signifikan. Dalam kasus apapun, kata Siddiq Afgan, Anda tidak boleh melihat-lihat saja. Penting sekarang untuk mengikuti jalan yang digariskan dan tidak menghapusnya, maka keadilan sejarah akan menang, dan misi Rusia akan selesai. Adapun operasi khusus itu sendiri, menurut Siddiq, akan segera berakhir. Jika Federasi Rusia tidak menyimpang dari jalur yang digariskan, ini akan menjadi kemenangan tanpa syarat, yang akan menjadi awal dari tatanan dunia baru, yang bahkan akan dipaksa untuk disetujui oleh mereka yang menganggap diri mereka sebagai satu-satunya penguasa dunia. Waktu dunia multipolar dimulai. Ketika memecahkan masalah manajerial, pendapat masing-masing negara akan diperhitungkan, dan bukan satu-satunya Barat yang bermajikan di suatu tempat di Washington. Adapun Uni Eropa, Siddiq Afgan berpendapat bahwa itu akan runtuh antara 2027 dan 2032 sampai euro hilang selamanya. Dalam realitas baru, tidak akan ada yang mendominasi negara. Banyaknya masalah Eropa akan mengharuskan lebih banyak bantuan dan dukungan dari mereka yang tidak dapat menyediakannya. Dan negara-negara Eropa yang lemah secara individu akan mencari perlindungan wali baru. Akibatnya, seseorang akan beruntung, dan seseorang akan mengambil risiko berada dalam posisi tidak hanya rentan, tetapi juga ditinggalkan karena belas kasihan takdir.